Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilma Hayatul Mardiah dengan NIM 2211036 dari program studi S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Garut. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pemodelan Mikrosimulasi Penanganan Kemacetan pada Simpang 4 Sukaregang Garut menggunakan VTP SIM dan PKJI 2023. Di mana di sini terdapat 6 bagian yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang, bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh persimpangan tak bersinyal yang merupakan titik krisis tempat bertemunya kendaraan dari berbagai arah sehingga sering menimbulkan konflik pergerakan kendaraan dan dapat menyebabkan kemacetan seperti pada Simpang 4 Sukaregang ini karena merupakan salah satu kawasan pusat kegiatan industri dan perdagangan. Kemudian penelitian ini didasari oleh data Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2024 bahwa volume lalu lintas di lokasi penelitian mencapai 2.573,11 SMP per jam, di mana termasuk ke dalam kategori padat. Kemudian kondisi ini diperparah oleh adanya aktivitas parkir kendaraan di badan jalan, kendaraan berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, serta banyaknya hambatan samping akibat aktivitas perdagangan di sepanjang ruas jalan dan di area simpang. Kemudian, dengan adanya kondisi-kondisi tersebut atau aktivitas tersebut dapat menimbulkan antrian kendaraan dan tundaan lalu lintas, sehingga didapatkan rumusan masalah untuk penelitian ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik lalu lintas pada Simpang 4 Sukaregang Garut. Yang kedua, bagaimana kinerja dan kondisi existing berdasarkan metode PKJI 2023. Kemudian bagaimana hasil pemodelan mikrosimulasi lalu lintas menggunakan VTP SIM pada kondisi existing. Yang terakhir, bagaimana alternatif penanganan kemacetan pada Simpang Sukaregang Garut. Sehingga didapatkan tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis karakteristik lalu lintas pada Simpang 4 Sukaregang Garut, kemudian menganalisis kapasitas dan kinerja simpang pada kondisi existing menggunakan metode PKJI 2023, membuat model mikrosimulasi menggunakan VTP SIM untuk kondisi existing, serta membuat model solusi atau alternatif penanganan kemacetan pada Simpang 4 Sukaregang Garut. Untuk batasan penelitian, bahwa penelitian ini dibatasi dan fokus pada analisis kapasitas simpang tak bersinyal. Kemudian penelitian ini juga hanya dibatasi pada kondisi existing untuk geometrik simpang seperti pada lebar jalan, jumlah lajur, dan kondisi fisik simpang tanpa dilakukan perencanaan ulang. Kemudian, penelitian ini tidak memperhitungkan perilaku kecepatan berkendara secara detail, sehingga parameter kecepatan pada pemodelan VTP SIM ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian, penelitian ini tidak membahas aspek ekonomi proyek, sehingga analisis anggaran dan perhitungan biaya berada di luar ruang lingkup penelitian. Kemudian, penelitian ini memaksimalkan penggunaan fitur VTP SIM Student Version. Untuk metode penelitian, bahwa penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan tata guna lahan terdiri dari pusat industri kulit, pusat perbelanjaan, dan permukiman. Kemudian untuk waktu survei dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli 2026 selama 3 minggu dan 3 hari pengamatan di hari Senin, Kamis, dan Minggu. Kemudian untuk sesi pengamatan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi pagi pada pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Barat, sesi kedua pada pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi terakhir pada pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
Sesi ini diambil kemudian untuk mewakili jam puncak. Untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang Sugaregang, terlihat pada gambar tersebut bahwa lokasi simpang ini terletak pada ruas jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut, dan merupakan tipe simpang 422, di mana 4 lengan, 2 lajur jalan minor, dan 2 lajur jalan mayor. Kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik lalu lintas Simpang Sukaregang. Untuk karakteristik lalu lintas ini dilaksanakan survei, ya terdiri dari survei geometrik, survei LHR, dan survei kondisi lingkungan. Sehingga didapatkan untuk LHR ini volume puncak per sesinya didapatkan pada sesi pertama sekitar 1.000 sampai 2.000 kendaraan per jam. Kemudian untuk sesi kedua didapatkan berkisaran 3.000 sampai 4.000 kendaraan per jam, dan untuk sesi terakhir didapatkan 5.000 sampai 3.000 kendaraan per jam. Pada grafik ini didapatkan atau dapat disimpulkan bahwa puncak tertinggi LHR ini terjadi pada waktu sore pada jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat di hari Minggu sebesar 5.464 kendaraan per jam, dengan arus total SMP per jam sebesar 2.347, di mana nilai ini didapatkan dari hasil perhitungan LHR kendaraan per jam dikalikan dengan nilai EMP berdasarkan PKJI 2023. Sehingga untuk arus totalnya sebesar 2.347 SMP per jam. Kemudian untuk rata-rata komposisi jenis kendaraannya, bahwa pada lokasi penelitian ini didominasi oleh sepeda motor sebesar 64% dan mobil penumpang 30%. Untuk kendaraan sedang hanya 6%. Kemudian rata-rata komposisi jenis kendaraan ini menjadi faktor yang sangat penting karena untuk menentukan kapasitas dan hambatan samping berdasarkan PKJI 2023. Dari hasil dari penelitian karakteristik lalu lintas ini kemudian digunakan untuk menentukan kapasitas persimpangan sesuai dengan PKJI 2023 dan untuk pemodelan mikrosimulasi menggunakan VTP-PSIM. Kondisi tersebut atau kondisi ini sejalan dengan teori yang diambil, yang menjelaskan bahwa kinerja simpang dipengaruhi oleh kondisi arus lalu lintas, geometrik, dan lingkungan simpang. Kemudian, untuk kinerja simpang dan kondisi existing, setelah dilakukan perhitungan menggunakan PKJI 2023 dengan arus total sebesar 2.347 SMP per jam, didapatkan kapasitas simpang sebesar 2.942 SMP per jam, derajat kejenuhan 0,8 dan tundaan simpang 13,46 detik per SMP, di mana untuk tingkat pelayanan jalannya termasuk ke dalam kategori D. Kemudian dilakukan mikrosimulasi pemodelan menggunakan VTP-PSIM dan menghasilkan output panjang antrian sebesar 46,55 meter, tundaan 31,20 detik per SMP, dan untuk tingkat pelayanan jalannya termasuk ke dalam kategori D juga. Nah, untuk kategori D ini merupakan arus lalu lintas yang mendekati tidak stabil atau jenuh karena berdekatan dengan sasaran yaitu 0,85. Penelitian ini masih perlu dilakukan alternatif penanganan atau antisipasi untuk menentukan permasalahan yang ada di lapangan.
Nah, kemudian penelitian ini juga menunjukkan keselarasan dengan penelitian terdahulu bahwa Irnawati mengatakan atau memperoleh nilai DJ sebesar 0,81 dengan tingkat pelayanan D pada kawasan Pasar Johar Semarang. Meskipun nilai DJ dan lokasi penelitian ini berbeda, tetapi penelitian ini sejalan dan menunjukkan bahwa aktivitas kawasan perdagangan dan hambatan samping dapat berkontribusi terhadap menurunnya kinerja lalu lintas. Kemudian setelah dilakukan perhitungan menggunakan PKJI dan pemodelan menggunakan VSIM untuk kondisi existing, saya menerapkan beberapa skenario atau alternatif penanganan kemacetan yang terdiri dari pelebaran lengan pendekat, penertiban parkir dan pedagang kaki lima, serta pemasangan apil. Di mana pelebaran lengan pendekat ini didasarkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Bina Marga tentang pedoman geometrik jalan bahwa bisa memanfaatkan 0,75 meter dari bahu jalan sehingga untuk bahu jalan tersisa 0,2 meter dan alternatif ini tanpa melakukan pembebasan lahan. Kemudian yang kedua, skenario penertiban parkir dan pedagang kaki lima yang didasarkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Bina Marga tentang fasilitas parkir bahwa terdapat larangan parkir dan pedagang kaki lima dalam radius 25 meter dari persimpangan. Kemudian dilakukan juga relokasi parkir ke tempat parkir yang tersedia seperti ke Jalan Gagak Lumayung dan Plaza Frienza. Kemudian untuk skenario yang ketiga yaitu pemasangan apil. Tetapi untuk pemasangan apil ini menunjukkan bahwa nilai DJ setiap lengan justru memburuk. Untuk lengan utara didapatkan DJ sebesar 0,91, lengan timur 0,91, selatan 0,60, dan lengan barat 1,55. Di mana untuk ketiga lengan ini, utara, timur, dan barat, melebihi kapasitas atau melebihi dari sasaran, yaitu tidak boleh besar dari 0,85, sehingga penerapan pemasangan apil ini tidak dilanjutkan ke tahap pemodelan karena melebihi sasaran. Nah, untuk penerapan alternatif penanganan kemacetan pada penelitian ini, yaitu yang dipilih adalah pelebaran lengan pendekat dan penertiban parkir dan pedagang kaki lima. Kemudian penerapan alternatif ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa hambatan samping memberikan dampak terhadap penurunan kinerja lalu lintas dan merekomendasikan penataan lokasi parkir serta peraturan aktivitas bongkar muat kendaraan. Kemudian penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu Septiarona tahun 2025 yang dimana merekomendasikan pemasangan apil sebagai salah satu alternatif penanganan ketika volume lalu lintas meningkat. Tetapi untuk penerapan alternatif penanganan pada penelitian ini hanya menerapkan pelebaran lengan pendekat dan penertiban parkir dan PKL di sekitar ruas. Kemudian untuk denah lokasi rencananya dapat dilihat bahwa tidak boleh adanya parkir kendaraan di badan jalan sepanjang 25 meter dari area persimpangan. Kemudian dilakukan pelebaran lengan pendekat dengan memanfaatkan 0,75 meter dari bahu jalan. Setelah dilakukan alternatif penanganan dengan menggunakan skenario yang pertama dan kedua, yaitu pelebaran lengan pendekat
dan penertiban parkir serta PKL didapatkan dampak positif terhadap alternatif dan proyeksi 10 tahun ke depan, di mana untuk kapasitas existing didapatkan sebesar 2.942 SMP per jam dan untuk rencana 3.163 SMP per jam, di mana kapasitas ini meningkat sebesar 7,5%. Kemudian untuk derajat kejenuhan pada kondisi existing didapatkan sebesar 0,8 di mana termasuk ke dalam tingkat pelayanan D, dan untuk rencana 0,74 termasuk ke dalam tingkat pelayanan C. Dan untuk nilai ini menurun sebesar 7,5%. Kemudian untuk tundaan simpang pada kondisi existing didapatkan sebesar 13,46 detik per SMP dan untuk rencana 12,58 detik per SMP, di mana nilai ini menurun sebesar 6,5%. Kemudian untuk antrian pada PISIM, untuk hasil antrian pada PISIM ini didapatkan 46,55 meter pada kondisi existing dan 23,21 meter pada kondisi rencana, di mana nilai ini menurun sebesar 49,9%. Setelah dilakukan kapasitas simpang pada kondisi rencana menggunakan PKJI dan pemodelan PTP-SIM untuk kondisi simpang, kemudian dilakukan validasi menggunakan GEH dan menghasilkan untuk seluruh lengan simpang ini bernilai kurang dari 5, yang dimana artinya model dapat dinyatakan valid atau diterima. Sehingga dilanjutkan perhitungan proyeksi 10 tahun ke depan, di mana terdapat pada grafik ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1 sampai ke tahun 7, volume arus lalu lintas ini masih dibilang lancar karena di bawah sasaran. Tetapi pada tahun ketiga sampai ke 7 ini mendekati jenuh karena sudah mendekati 0,85. Kemudian untuk tahun ke-8 sampai ke-10, arus lalu lintas pada lokasi simpang ini sudah kurang lancar karena tidak memenuhi sasaran, yaitu tidak boleh lebih dari 0,85. Kemudian untuk kesimpulan bahwa untuk karakteristik lalu lintas, bahwa volume berfluktuasi tiap sesi dengan puncak di akhir pekan, seperti hambatan samping, parkir, PKL, naik turun penumpang yang mengurangi ruang efektif pendekat. Kemudian untuk kinerja simpang pada kondisi existing ini mendekati jenuh karena dengan volume 2.347 SMP per jam, didapatkan nilai kapasitas 2.942 SMP per jam dengan derajat kejenuhan 0,8 dan termasuk ke dalam tingkat pelayanan D. Kemudian disimulasikan menggunakan VSIM dan setelah menggunakan alternatif disimulasikan menggunakan VSIM dan PKJI 2003 yang menghasilkan output bahwa antrian turun dari 46,55 meter menjadi 23,31 meter. Untuk tundaan dari 31,20 menjadi 19,05 detik per SMP setelah dilakukan alternatif penanganan. Dan model tervalidasi dengan nilai GEH kurang dari 5. Kemudian alternatif ini efektif untuk permasalahan yang ada, bahwa didapatkan kapasitas ini naik menjadi 3.163 SMP per jam dan DJ turun ke 0,74. Tetapi setelah diproyeksikan 10 tahun ke depan menunjukkan kejenuhan terjadi atau kembali pada tahun ke-8 sampai ke-10. Untuk saran dan rekomendasi, yang pertama, terapkan alternatif penanganan. Diharapkan pemerintah Kabupaten Garut atau instansi terkait mempertimbangkan pelebaran lengan pendekat, penertiban parkir, dan relokasi titik naik turun penumpang.
Yang kedua, konsistensi pengawasan lapangan. Diharapkan adanya pengawasan rutin terhadap parkir, kendaraan berhenti, dan aktivitas dagang agar hambatan samping tidak kembali meningkat. Kemudian evaluasi berkala, mengingat proyeksi menunjukkan kejenuhan kembali pada tahun ke-9 sampai ke-10, perlu dievaluasi berkala untuk kebijakan rekayasa lalu lintas lanjutan. Kemudian rekomendasi yang keempat yaitu penelitian lanjutan mengenai fasilitas parkir. Diharapkan penelitian selanjutnya mengkaji off-street parkir untuk kebutuhan ruang, kapasitas, dan pola sirkulasi serta akses masuk keluar kendaraan. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.